datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami kembali datang ke tempat ini Tuhan untuk menaikkan setiap pujian kami dan penyembahan kami kepada Tuhan. Berkati setiap kami umat-umat-Mu yang hadir sore hari ini Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun anak jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi setiap kami semua. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita katakan pujian ini ya Tuhanku. Engkau yang bermazmur. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama hidup ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Menyanyikan pengagungan katakan pujian ini. Tangis kau dengar Tuhan. Tangis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Sama-sama kita katakan pujian dari awal. Ya Tuhan, ya Tuhan.
baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan pearl
kasih, kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan. Kami sudah menyembah dan memuji Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan bersuka cita dan bersorak-sorak. Yang percaya kita berkata bersama-sama, amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Kurang semangat. Salam. Apa kabar Bapak Ibu? Belum ada suaranya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Berapa banyak yang bersuka cita sore hari ini? Mari lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Pujian
Tuhan kita. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran-Mu sore hari ini. Haleluya. Mari kita katakan pujian ini, Bapak Ibu selidiki hati.
jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa syafaat dengan doa yang pertama. Mari kita berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah Indonesia sebagai presidensi G20 menyikapi kehadiran Rusia dalam rapat G20 di Bali pada November mendatang, sehubungan dengan adanya tekanan dari Ukraina, negara Eropa, dan Amerika Serikat. Yang kedua, mari kita berdoa agar Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di garis depan. Tuhan menolong mereka sekalipun mereka dalam kendala dan pengatan, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, pada sore hari ini kami datang kepada Engkau membawa segala pujian syukur kami, menaikkan segala hormat kami kepada Engkau, seraya kami membawa syafaat kami, membawa pergumulan kami. Kami mau berdoa Tuhan di sore hari ini, sekiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah kami, pemerintah bangsa Indonesia, yang sebagai presidensi G20 menyikapi kehadiran Rusia dalam rapat G20 di Bali pada November mendatang. Sehubungan dengan adanya tekanan dari pihak Ukraina, negara Eropa dan Amerika Serikat dalam menghadapi situasi seperti ini, kami rindu Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah kami saat ini Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil adalah benar-benar mendatangkan kebaikan, tidak hanya untuk bangsa kami, tetapi untuk semua bangsa yang terlibat di dalamnya. Di dalam nama Yesus, biarlah kuasa Allah, kuasa hikmat turun melingkupi pemerintahan kami, presiden kami Tuhan, dan setiap mereka yang ada di dalamnya. Di dalam nama Yesus, bahkan setiap anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk ada di bangsa kami saat ini Tuhan, Tuhan urapi mereka Tuhan, berkuasa Roh Kudus tinggal menyertai mereka, sehingga dengan kedua mereka dapat membawa perubahan untuk bangsa ini dalam hal mengambil kebijakan untuk G20 yang akan datang. Di dalam nama Yesus kami percaya hikmat Tuhan turun, kuasa Roh Kudus turun memenuhi pemerintah kami, sehingga kebijakan yang diambil adalah benar-benar mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa ya Tuhan, kami rindu sekiranya Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu, baik itu sebagai pelayan pekebaran Injil, misionaris yang Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di garis terdepan. Sekiranya kuasa dan Allah Bapa terus menaungi mereka, melindungi mereka, memegang setiap langkah hidup mereka, setiap apapun yang mereka alami, baik masalah hambatan dalam segi apapun, mereka tidak kendor imannya, tetapi mereka semakin maju untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan, di luar Yesus tidak ada keselamatan, yang adalah kebinasaan. Di dalam nama Yesus, oleh karena itu Tuhan, kami rindu banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Sekiranya Tuhan memakai para hamba-Mu, terus urapan-Mu turun atas mereka dimanapun mereka berada, terutama untuk Sumatera Selatan kami berdoa, terlebih khusus di tempat daerah di mana kami ada saat ini. Di Batu Raja Tuhan memberkati, di Oku Selatan Tuhan memberkati, di Oku Timur Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami rindu Tuhan, setiap suku bangsa yang ada di Oku Selatan, yang ada di Oku Timur dan di Batu Raja Oku Raya, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh mendengar kebenaran firman-Mu dan percaya ada keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus ini doa kami, ini syafaat kami. Sekiranya Allah berkenan untuk memberkati menurut kerelaan hati-Mu, jadilah pada kami, haleluya, menurut kehendak-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Ya, salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Iya, ya, luar biasa. Ada sukacita. Ya, sukacita itu datang dari dalam. Ya, biarlah kasih dan anugerah Tuhan terus menyertai kehidupan kita dan kita akan bersama-sama mau belajar kebenaran yang Tuhan akan sampaikan kepada kita pada sore hari ini. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Sekiranya Tuhan hadir di tempat ini, biarlah Engkau turut bekerja melalui firman-Mu, meneguhkan kami, supaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami diteguhkan, kami dikuatkan kembali, dan kami pulang dari tempat ini. Damai sejahtera sukacita Allah itu yang melampaui segala akal itu, hadir dan bekerja dalam kehidupan kami. Urapi bibir mulut hamba-Mu dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Setiap kami yang hadir, biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati kami dengan kekuatan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita buka Filipi di pasal yang keempat. Ya, Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama ya. Bisa dimunculkan di layar. Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Ya, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan bagi kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu. Saya ulang lagi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan seterusnya. Bapak Ibu pernah nggak jalan di sekitar Batu Raja ini melihat seorang tentara atau polisi yang lagi megang senjata sambil menjaga tong sampah? Pernah nggak melihat ada seorang tentara atau polisi yang manggur senjata sambil menjaga tong sampah? Pernah lihat? Kurang jelas. Ya, kasih saya 20 menit. Pernah nggak melihat ada seorang tentara atau polisi yang manggur senjata sambil menjaga tong sampah? Belum pernah melihat? Seumur hidup di Batu Raja belum pernah melihat. Saya pernah melihatnya. Itu pasti tentara gila. Dan polisi yang gila. Tugas tentara dan polisi biasanya menjaga keamanan di wilayah masing-masing, khususnya polisi. Biasanya polisi itu menjaga apa? Mesin ATM, jaga tempat-tempat vital, di mana itu tempat adalah tempat yang mungkin di dalamnya, katakanlah ATM, ada uang ratusan juta, atau dia menjaga sebuah bank, atau dia menjaga sebuah kantor perusahaan yang di dalamnya ada harta, benda yang cukup mahal harganya. Tentu yang jaga itu adalah seorang polisi. Kenapa mereka lakukan itu? Kenapa mereka tidak menjaga sampah? Karena nggak ada polisi yang dapat melakukan itu. Tugas polisi bukan di situ. Itu tugas daripada dinas kebersihan. Polisi menjaga bank, jaga mungkin ya perusahaan-perusahaan yang punya dan sebagainya. Seperti itulah kira-kira. Saya mau tanya, kenapa mereka melakukan itu? Karena memang itu bukan tugas mereka. Kenapa mereka menjaga ATM, menjaga bank, dan kantor-kantor pemerintahan yang lain? Karena di situ ada barang berharga yang cukup mahal. Dan mereka harus standby 24 jam kalau ada orang yang merampok atau melakukan pengerusakan-pengerusakan kepada
barang-barang berharga itu. Ada seorang teman polisi itu ditembak mati sama gerandong. Ketika gerandong itu memecahkan sebuah kaca di sebuah swalayan Alfamart, mereka mengejarnya. Dan gerandong itu lari sambil menembak dan akhirnya polisi itu mati di tempat. Maksud saya, orang dapat melakukan itu karena ada barang yang sangat berharga di dalamnya. Pertanyaan saya bagi kita pada sore hari ini, apa yang paling berharga dalam hidup kita? Kalau Bapak Ibu sudah tahu menjawabnya, saya akan mengakhiri khotbah ini. Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Sesuai dengan bacaan di Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai di ayatnya yang ke-10. Apa yang paling berharga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Enggak ada jawaban. Apakah emas 20 kilogram? Apakah uang 1 triliun? Atau barang berharga yang lain? Tentu kalau saya, bisa saja itu barang yang paling berharga bagi kita. Makanya kita perlu menjaganya. Kalau enggak kita menaruhnya di bank. Supaya aman barang berharga itu. Tetapi ada satu hal yang paling berharga dalam hidup kita. Yang perlu kita jaga. Yang perlu kita pelihara. Yang perlu kita rawat. Apa itu? Hati. Untuk menjaga hati itu gak gampang. Menjaga pikiran itu tidak gampang. Orang sering berkata hati dan pikiran itu tidak sama. Dia seperti seekor binatang liar yang sulit dikendalikan oleh manusia. Tetapi saya ingin mau mengajak kita untuk belajar dari apa yang Paulus katakan kepada kita pada sore hari ini. Bagaimana hati kita itu dilimpahi dengan sukacita. Bagaimana kehidupan kita itu dipenuhi dengan ucapan syukur setiap hari. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menjaga pikiran dan hati kita. Mengawasi setiap hati, setiap pikiran kita. Supaya tetap fokus kepada apa yang Tuhan mau. Makanya Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Kekhawatiran itu bisa muncul dari mana? Dari pikiran, dari apa yang kita pikir, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan. Semua tertumpuk dalam hati kita. Apa yang kita pikirkan sore hari ini? Seperti kata Daud, renungkanlah firman itu siang dan malam. Apa yang kita renungkan, kita pikirkan sore ini? Apakah kita merenung utang kita? Apakah kita merenungkan sesuatu yang mengancam hidup kita? Atau kita merenungkan sesuatu penyakit yang kita derita setiap hari? Atau kita merenungkan sebuah keadaan yang sulit dikendalikan? Dan kalau kita tidak menjaga itu, maka yang terjadi adalah kita bisa ada dalam sebuah kondisi di mana situasi akan mengatur kehidupan kita, bukan lagi Tuhan. Karena itu pikiran dan hati kita itu perlu dijaga setiap saat. Nah, bagaimana supaya kita dapat menjaga hati dan pikiran kita senantiasa setiap hari? Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah Tuhan mau supaya kita tetap namanya kita belajar 1, 2, 3. Tuhan mau supaya kita tetap suaranya nggak ada. Tuhan mau supaya kita tetap bersukacita. Di situ penekanannya itu 2 kali. Kalau Tuhan berfirman lebih daripada 1 kali, bahkan 2 kali, bahkan 3 kali, sebenarnya itu sangat penting. Ada sebuah kalimat perintah di situ. Bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Ku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kita sudah mendengarkan itu. Hati itu adalah pusat sentral
yang mengendalikan kehidupan kita setiap hari. Kalau hati kita lagi sedih, itu mempengaruhi suasana kehidupan kita. Kalau hati kita lagi bersuka cita, juga mempengaruhi semua hal yang ada dalam kehidupan kita. Kalau lagi gembira, hatinya, suasananya juga gembira. Makanya Tuhan ngomong, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Obat yang manjur. Apa obat yang manjur itu? Hati yang gembira. Sekali lagi, apa obat yang manjur itu? Hati yang gembira. Bukan obat-obatan yang di luar sana. Tidak. Hati yang gembira itu yang akan membuat kehidupan kita itu bersuka cita. Membuat pikiran dan seluruh tubuh kita itu menjadi fresh, menjadi bercahaya. Menjadi lebih energik untuk melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita. Kalau hati kita dikendalikan oleh suasana sekitar kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya toh, dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak bisa bersuka cita seperti yang dianjurkan oleh Tuhan. Sukacita yang diberikan Tuhan itu berbeda dengan sukacita yang diberikan oleh dunia. Sukacita yang Allah berikan kepada kita tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal atau faktor yang ada di luar sana. Itu muncul dari sebuah hati yang dikendalikan oleh kekuatan firman dan Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, untuk dapat selalu bersukacita, tentu saja kita tidak boleh menaruh sumber sukacita itu kepada sesuatu yang bersifat sementara. Tidak bersifat kekal. Makanya ada sukacita sejati, ada juga sukacita sementara. Sukacita sementara itu yang mempengaruhi hati kita dari luar. Kalau hidup kita tidak dikendalikan oleh Tuhan. Kalau hidup kita tidak dikendalikan oleh kekuatan Roh Kudus setiap hari. Makanya banyak orang kehilangan sukacita hari-hari ini. Kalau kita bertemu dengan siapa saja di luar, bahkan dalam gereja, bahkan jemaat sendiri. Ada orang yang berkata, aku hari ini hidup ini sulit. Bagaimana saya bisa bersukacita? Dulu sebelum corona, pemasukan berlipat-lipat kali ganda. Setelah corona ini semua menjadi tersendat. Ya itulah kehidupan. Lalu apa maksudnya? Apakah dengan ada hal seperti itu dapat mempengaruhi kuasa Allah? Sukacita sejati Allah itu bekerja dalam hidup kita. Dunia itu berubah setiap hari. Keadaan itu berubah setiap hari. Semua hal dalam hidup kita itu berubah. Tidak ada yang menentu. Yang tidak boleh berubah adalah hati kita. Yang tidak boleh dikendalikan oleh situasi yang ada di luar sana. Biarlah hati kita dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Hidup kita letakkan kepada Tuhan. Jangan menaruh sumber sukacita kita kepada sesuatu yang bersifat sementara. Kepada sebuah keadaan. Atau kepada keuangan. Atau kepada kemampuan dan kepintaran dan kekuatan kita. Karena dengan berjalannya waktu, semua akan berlalu. Kekuatan kita akan berkurang. Pola pikir, kemampuan berpikir kita akan berkurang. Situasi di sekeliling kita akan berubah. Tetapi kalau kita belajar bergantung sepenuh kepada Tuhan. Melihat sukacita sejati itu dari Tuhan. Maka kita tetap bersukacita dalam segala keadaan. Apapun situasinya, apapun keadaannya. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lalu yang kedua, Tuhan anjurkan kita supaya kita, selain kita bersukacita, selain kita menjaga hati dan pikiran kita, ayo kita lakukan hal-hal yang baik. Di pasal yang keempat, yang kelima berkata bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena hari Tuhan sudah dekat. Nah, orang yang hidup untuk diri sendiri itu Bapak Ibu Saudara, itu digambarkan seperti laut mati. Tidak pernah melakukan apa-apa. Bapak Ibu pernah menemukan orang seperti itu? Apakah di pekerjaan kita? Apakah di perusahaan? Atau di rumah tangga? Atau di gereja? Dia hidup untuk dirinya sendiri. Dan orang seperti begini digambarkan seperti laut mati yang tidak pernah menyalurkan apa yang dia dapat. Dia hanya menerima dan menerima untuk saya, untuk aku. Dia tidak pernah berbuat sesuatu bagi orang lain. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang dia sebenarnya bisa lakukan bagi orang lain.
Tapi dia menahannya. Dia hanya kerjanya itu menerima saja. Sehingga kehidupannya seperti laut mati digambarkan oleh Tuhan. Laut mati itu asin, bahkan terasa pahit. Karena dia tidak pernah menyalurkan sesuatu keluar. Dia hidup bagi dirinya sendiri. Dia hidup bagi dirinya, bagi istrinya, bagi anaknya. Hanya sekitar itu. Dan tidak pernah berbuat sesuatu bagi orang lain yang terbaik. Kalau orang melakukan yang terbaik, apakah itu bagi orang lain, apalagi bagi Tuhan, bagi tetangga, bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan Tuhan, itu ada sukacita tersendiri yang mengalir dalam kehidupan kita. Nah, karena manusia berkata begini, bagaimana saya bisa melakukan itu, Pak? Oh, Bu, sedangkan saya sendiri gak punya, kurang. Nah, kalau kita berpatokan kepada hal seperti itu, kalimat seperti itu yang terjadi, kehidupan kita itu seperti laut mati. Hanya sekitar situ saja. Kita menerima berkat hanya bagi kita. Kita berdoa untuk diberkati hanya bagi kita. Kita diberkati setiap hari hanya bagi kita. Hanya sekitar itu. Nah, penelitian telah membuktikan bahwa orang-orang yang sering melakukan kebaikan, berbuat baik, bahkan menolong orang lain adalah orang yang lebih sehat jiwanya. Lebih tentram, lebih adem. Ya, makanya kalau diberkati Tuhan, belajar untuk memberkati orang lain. Halo? Tentram jiwa kita. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara keluar dari Alfamart atau Indomart, lihat orang yang duduk di pintu Alfamart itu yang minta-minta. Kalau Bapak Ibu masuk mungkin belanja apa, keluar, apa reaksi Bapak Ibu Saudara? Keluar saja dan pergi begitu? Apalagi dia sudah mengulurkan tangan, meminta sesuatu kepada kita. Entah kondisinya seperti apa kita nggak tahu. Kadang kalau Tuhan menjamah kita, berbicara kepada kita, lakukan itu jangan ditahan. Lakukan saja. Itu adalah sukacita tersendiri. Ada sesuatu yang keluar dari hati kita ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Lebih sehat jiwa kita. Coba Bapak Ibu makan aja. Makan setiap hari. Makan aja. Tapi gak ada yang keluar. Yakinlah, lama-lama perutnya kembung dan akhirnya masuk rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena gak ada yang keluar. Dia hidup bagi dirinya sendiri. Busuk di dalamnya. Nah, kehidupan kita sebagai orang percaya gak boleh seperti begitu. Belajar untuk berbuat baik. Lakukan apa yang kita mampu. Apakah bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi orang-orang sekeliling kita, bagi gereja, bagi pekerjaan Tuhan. Saya lagi bangun sebuah tempat pastori dan ruang sekolah minggu. Ya, jemaat bilang begini, itu pendeta, imannya aja yang gede, gak ada uang. Justru dari situ saya belajar. Ada lagi yang telepon, berani om bangunnya di tengah-tengah krisis? Ya, krisis moneter boleh berjalan. Tapi Kristus tetap memonitor kehidupan kita. Amin. Ngapain takut dengan hidup ini? Jalan saja. Ada lakukan, kalau nggak ada berhenti. Kan begitu. Ngapain jadi beban? Pekerjaan Tuhan. Nah, orang-orang seperti gini biasanya hidupnya itu pelit. Apa tadi yang saya bilang? Jiwanya nggak sehat. Selalu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Tidak seperti apa yang Tuhan mau. Nah, kapan bisa maju pola pikir seperti begitu? Sulit untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, apalagi bagi orang lain. Saya tantang, tapi saya terangkan dengan baik-baik. Bagaimana kehidupan Abraham tadi? Semakin tua, lanjut umur diberkati Tuhan. Bukan semakin tua, semakin miskin. Semakin tua, semakin diberkati Tuhan. Nah, ada orang semakin tua, semakin miskin. Hidupnya bikin susah, matinya juga bikin susah. Harusnya hidup bahagia, mati juga bahagia, sehat. Ya. Jadi maksud saya kalau kita melakukan sesuatu yang terbaik, jiwa kita itu sehat, pikiran kita itu sehat. Ya. Kekuatan kita itu luar biasa. Kebiasaan memberi dengan tulus adalah cara kita menjaga kebersihan hati dan pikiran kita. Coba pulang dari gereja ini, dengarkan firman ini, lakukan itu. Gak ada beban di hati. Karena Tuhan tantang kita seperti begitu. Nah, jemaat itu mau begini sama saya, gak mungkin. Ya saya posting bukan di grup. Wah, mereka mengetahuinya. Saya seperti bangun batra, seperti Nuh. Di tengah-tengah kesukaran hidup. Tapi saya berkata ini pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya.
Tuhan pasti menolong, menjaga, memelihara, bahkan memberkatinya. Disitulah kita diuji. Benar nggak kita mengasihi Tuhan? Benar nggak kita tulus melakukan yang terbaik? Pertama dari rumah Tuhan, dari pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah itu yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Supaya hati pikiran kita jernih, sehat, bahkan diberkati oleh Tuhan. Dan yang terakhir, kita senantiasa bersyukur dalam segala hal. Paulus berkata, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah itu dalam segala hal. Keinginanmu, kebutuhanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Dalam doa, dalam permohonan setiap hari. Tentu dengan ucapan syukur. Untuk apa? Untuk kepentingan Tuhan. Nah seseorang itu tidak dapat menjaga hati dan pikirannya senantiasa. Kalau hidup kita itu, hati kita itu tidak kita letakkan. Kalau kita tidak taruh di mesbah Tuhan. Kalau Roh Kudus tidak menuntun kita. Kalau Roh Kudus tidak menolong kehidupan kita. Karena apa? Selalu saja ada pikiran, ada hal-hal yang bisa mengalihkan hati dan pikiran kita. Kepada hal-hal yang negatif, kepada hal-hal yang kotor. Menurut perasaan yang tidak baik dalam hati kita. Tetapi kalau kita senantiasa berserah, disertai dengan permohonan dan ucapan syukur kepada Tuhan, kita dapat melihat anugerah pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Melalui apa? Dengan kita menyembah Tuhan, dengan kita bersyukur, dengan kita membaca setiap kebenaran itu, dengan cara kita berserah kepada Tuhan setiap hari dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Disitulah hasilnya, di mana Allah bekerja dalam setiap kehidupan kita. Hasilnya, kesimpulannya dari apa yang kita belajar pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Kesimpulannya ini, seperti ini. Di ayatnya yang ke-7. Hasilnya, apa yang seperti dikatakan oleh Paulus kepada kita. Hasilnya adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Di situ dikatakan apa? Akan memelihara hati yang pertama. Damai sejahtera Allah akan memelihara setiap hati kita. Dia jaga hati kita, dia penuhi hati kita dengan damai sejahtera. Kekuatan Allah Roh Kudus akan mengalirkan sukacita dalam hidup kita. Kalau kita belajar berapa poin yang sudah kita lihat di belakang layar itu. Oh kita bersukacita, damai sejahtera itu memenuhi hidup kita setiap hari. Tuhan memelihara hati kita. Tuhan menjaga hidup kita. Tuhan menjaga pikiran kita. Supaya pikiran Kristus itu hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Itu hasilnya dari apa yang kita lakukan. Jadi lakukanlah, kita pun lakukan apa saja. Di tengah-tengah situasi seperti ini. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, pikiran manusia, kekuatan manusia. Akan memelihara hati kita dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah kiranya firman itu memberkati kita. Supaya kita belajar seperti apa yang Tuhan mau. Yang pertama tadi, bersukacita dalam segala keadaan. Ya, lalu yang kedua, lakukan hal-hal yang terbaik. Hal-hal yang kecil saja, nggak usah yang besar. Di mana kita berada Tuhan tempatkan kita. Lalu yang terakhir, kita belajar untuk senantiasa berserah, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Itu orang. Amin. Nah, Tuhan memberkati. Mari kita beri di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyi sebuah lagu. Mari kita beri, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini ya. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tak
Allah yang dasar dan luar biasa itu, yang tak pernah berubah dahulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya, yang setia menjaga memelihara hidup kami, bahkan menolong kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Materaikan firman-Mu, biarlah firman itu berbicara terus dalam hati kami, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, damai sejahtera sukacita Allah yang melampaui segala akal itu
kehidupan kami hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dari tempat ini. Biarlah tangan Tuhan yang kuat dan sempurna dari surga turun di setiap hati kami, memberkati kami pribadi lepas pribadi pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pandanglah Tuhan sumber sukacita dan kemenangan itu. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa di surga. Kasih sayang, anugerah dan penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus Gembala yang agung. Kekuatan pengurapan daripada Allah Roh Kudus menolong, menyertai, memberkati, memelihara, mengurapi kehidupan engkau dan saya. Detik ini, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Maranatha, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya.